Shalom jemaat yang kasih Tuhan, welcome home and Happy New Year. Saya senang sekali bisa menyapa Anda di tahun baru ini 2025. Bapak Ibu dan saya sedang ada di GMS Surabaya Barat Rooftop. Dan saya rindu satu saat kita bisa berjumpa ya. Saya rindu Anda bisa hadir, bisa mengikuti ibadah secara onsite. Dan nanti kalau hadir di GMS Surabaya Barat Rooftop jangan lupa menyapa kami di tempat ini Bapak Ibu Saudara semua ya. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibadah hari ini online service juga bisa Anda nikmati. Tadi ibadah pukul 7 pagi sudah lewat Bapak Ibu, dan sebentar kita akan mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah pukul 10, dan nanti juga masih ada ibadah pukul 1, pukul 4 sore dan pukul 7 malam. Anda yang mungkin karena satu dan lain hal terkendala sehingga belum bisa mengikuti ibadah secara onsite, Anda bisa mengikuti ibadah yang ada juga dalam jam-jam yang saya sebutkan tadi secara live streaming. Jangan lewatkan setiap ibadah yang ada karena pasti ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat Anda. Dan dalam ibadah hari ini juga Bapak Ibu kita akan juga memberikan persembahan kita. Sekalipun Anda ada di rumah, Anda juga bisa mengikuti ibadah persembahan ini dengan memberikan persembahan lewat cara scan kris yang ada di layar kaca Anda gitu ya, atau Anda juga bisa melakukannya dengan melakukan klik di gms.church/give. Dan ada sebuah pengumuman yang sangat penting Bapak Ibu. Ada sebuah budaya yang luar biasa di gereja kita di GMS Bapak Ibu. Setiap awal tahun kita akan datang pagi-pagi benar mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, mencium kaki Tuhan lewat acara Breakfast with God. Dan untuk Senin besok, hari Senin besok tanggal 13 Januari, Gereja Mawar Sharon di setiap lokasi juga akan mengadakan acara Breakfast with God ini. Dan acara ini akan dimulai pukul 4.30 pagi. Ya, dan khusus untuk Anda yang ada di Surabaya, khususnya di Surabaya Barat, beberapa akses berikut akan saya sampaikan untuk Anda bisa datang ke GMS Surabaya Barat Rooftop, yaitu yang pertama adalah lobi H&M. Itu dibuka Bapak Ibu ya pagi-pagi, lalu lobi AW, lalu juga lobi Excelso di area Home Pro, lalu selanjutnya lobi Informa juga masih di area Home Pro, dan ada juga Anda bisa melalui parkir basement B1 di area dekat Hypermart. Atau Anda juga bisa mengakses melalui pintu parkir P4 itu dekat Jimmy Salon, dan juga pintu parkir B1 yaitu pintu besi sebelahnya Befit Bapak Ibu ya. Dan pintu-pintu ini sudah dapat diakses mulai pukul 2.30 pagi. Ya, pagi-pagi benar setahun sekali Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati untuk mencari wajah Tuhan. Dan untuk amplop persembahan juga kita bisa persiapkan mulai dari hari ini. Anda bisa mengambilnya di kotak persembahan yang berwarna hitam dengan logo 2030-300, atau Anda juga bisa melakukannya secara online ya lewat secara transfer. Mari persiapkan diri yang terbaik, kita sama-sama mengawali tahun baru ini dengan mencari wajah Tuhan. Dan Bapak Ibu dalam ibadah hari ini juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu bagi Anda yang ada di rumah, Anda juga bisa menyiapkan unsur-unsur perjamuan kudus seperti mungkin Anda bisa cari roti tawar atau crackers gitu ya Bapak Ibu ya. Air putih juga atau air sirup gitu Anda juga bisa persiapkan, yang terutama persiapkan hati supaya sungguh-sungguh kita bisa mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah pukul 10. Mari persiapkan hati Bapak Ibu, jauhkan dari segala macam distraction yang ada. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, kami mengucap syukur dan hati kami siap ya Tuhan untuk menyambut kehadiran-Mu dalam ibadah sebentar lagi. Kami bawa hati kami berikan yang terbaik, datang dan lawat setiap kami ya Tuhan, sebab hati kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Jumpai setiap kami, lawat kami dalam hadirat-Mu yang manis. Dalam nama Tuhan kami ucap syukur, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan.
pakaian bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Bagi Dia yang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Come on. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here. A palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Come on, sing. The Lord inhabits the songs of His saints and lives in their praises. The Lord inhabits the songs of His saints and lives in their praises. Sing out, the Lord is near. Building a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out the joyful song. His love goes on and on. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Come on. We come to worship together as one, with music and singing. Rejoice in all that the Father has done. Let's lift up an offering. Sing out, the Lord is near. Building a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song. His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Mari semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Yang di atas juga, come on. Come on, sing out. Sing out. Sing out. Sing out. The Lord is near. Build Him a temple. Build Him a temple here. A
serukan kemenangan darimu. Sungguh dahsyat perbuatanmu Tuhan, tak tertandingi apapun. Kaulah Tuhan yang berikan keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru, pulihkan segenapmu. Ku masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, dipuji dan hormat bagimu Sang Raja. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, dipuji dan hormat bagimu Allahku. Gerbang kudusmu, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang beri keselamatan, menghapuskan seluruh kegelapan, menerbitkan pengharapan baru, pulihkan segenapmu. Ku masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, dipuji dan hormat bagimu Sang Raja. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, dipuji dan hormat bagimu Allahku. Gerbang kudusmu, hey, hey, hey. Come on piano. Semua angkat tanganmu, katakan. Ku masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Ku masuki gerbangmu dengan nyanyian syukur. Kini ku bersorak, masyurkan keagunganmu, dipuji dan hormat bagimu Sang Raja. Kini ku bersuka, nyanyikan kebesaranmu, dipuji dan hormat bagimu Allahku. Di gerbang kudusmu, haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita di gerbang kudusnya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia yang bertahta di atas pujian umatnya, yang mengasihi dia. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami datang untuk menyembah Engkau, mendekat padamu Tuhan. Kaulah segalanya, pujian kami bagimu. Jesus, we leave you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. Mari kita berikan kemuliaan pada Tuhan. You deserve all praise, Lord. As long as I have breath, I'll find a way
to say that I love you. Everything may change and the world may pass away, I'll still love you. With every song we sing, every prayer we pray, we build you a throne made from the sound of praise. Lift up your hand and sing, Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. You, O Lord, deserve the praise of all the earth, and we worship you. Yes, we come to worship you, Lord. A sacrifice you died, now great and glorified, and we worship you. In every song we sing, every song we sing, every prayer we pray, we build you a throne made from the sound of praise. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter as you are, all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise. Oh, you deserve all glory and the praises of your people, Lord. Jesus, we lift you on our praises, so every eye can see your face, your power and grace. Behold you as you really are, brighter than all the stars of heaven. Our worship is for you alone. We build you this throne of praise.
Mari kita angkat kedua tangan kita ke atas. Dengan sungguh-sungguh hati, mari kita katakan pada Tuhan kita nyanyian pujian dari hati kita yang paling dalam. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayangmu. Ku mau terus menyembahmu, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Mari jemaat saja naikkan pujian, ku angkat tangan. The loving kindness, faithfulness of our God. Ku mau terus menyembahmu, kasih terukir di lubuk hati. Oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih dan setia dari Allah kami dalam sayangmu. Ku mau terus menyembahmu. Oh, mari kita angkat kedua tangan kita. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayangmu. Ku mau terus menyembah, kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Kasihmu terukir di lubuk hatiku. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Yang Maha Kuasa. Nama di atas segala nama, Yesus. Haleluya. Terimalah pujian penyembahan kami sebab Kau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Kau bertahta atas setiap kami. Hidup kami milik-Mu saat kami memuji menyembah. Sungguh-sungguh Tuhan dan kami menjadi satu. Thank you Tuhan, Kau layak dipuji disembah selalu. Beritakan firman-Mu dan biarkan gereja ini dan setiap jemaat umat mengalami bertambah-tambahnya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tingkatkan ya Tuhan kehadiran-Mu di sini. Increase thy presence in your temple. Makasih Tuhan. Sampaikan sabda itu lewat hamba-Mu. Tutup bungkus kami semua, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Happy New Year, selamat tahun baru. Hampir salah ngomong selamat ulang tahun. Coba katakan Happy New Year ke kanan kirinya, juga sekarang yang sedang kita sapa, welcome home untuk semua GMS yang streaming di mana-mana. Puji Tuhan, silakan duduk. Berapa hari yang lalu khotbah saya pertama di tahun ini adalah lewat Zoom, kepada ratusan narapidana di 101 lapas se-Indonesia, tapi bukan pakai bahasa Indo saya bicara, saya pakai bahasa Inggris campur Chinese, karena dari 49 kewarganegaraan yang dikurung di sini di Indonesia, sebagian sudah dijatuhi hukuman mati. Ironis sekali, tahun berkat internasional itu justru bisa jadi bukan kita diberkati, tapi kita mengubah kutuk jadi berkat.
Dan saya percaya gereja ini akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Akan terjadi yang namanya the increased presence atau hadirat Allah yang semakin bertambah-tambah di dalam gereja kita dan dalam hidup setiap jemaatnya. Yang mau dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oh iya, termasuk refugees kemarinnya, termasuk pengungsi-pengungsi orang-orang Afghanistan yang di Makassar. Jadi totalnya sekitar 900 orang all together, termasuk penjaga penjara. God bless all of them. Saya ada membawa juga laporan kemenangan dari tahun lalu. Ini adalah pengobatan massal yang kita adakan di kota-kota serentak suatu pagi lewat MSP, GMS Peduli, dan betul-betul melayani masyarakat yang memerlukan, bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah kota. Kita saksikan dulu yang ini, dan misi Tuhan di gereja ini tidak boleh mati. Kita harus dukung terus sampai Tuhan datang kembali. Kita saksikan MS Peduli. Bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa menyelenggarakan acara yang membantu masyarakat. Dan ini diselenggarakan bukan hanya di satu kota, di kota Surabaya, tapi di 29 kota yang lainnya. Jadi puluhan ribu penduduk yang ditolong lewat pengobatan gratis. Khususnya kita terbeban untuk lansia, ibu-ibu. Kita mau mereka sehat, karena sejahtera kota adalah sejahtera kita. Semoga acara ini terus berjalan setiap tahunnya dan kita bisa berbagi kebaikan bagi masyarakat di sekitar kita. SP, mari bergerak bersama. Rasanya antusias kan, banyak yang mau datang, banyak yang mau diperiksa, dan betul-betul kayak menyampaikan apa keluhannya. Pemerintah Kota Jayapura menyambut dengan baik dan juga memberikan akses tinggi pada Mawason Peduli yang tidak membeda-bedakan baik agama, suku, ras, dan apapun yang ada di sini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Mawar Saron Peduli atas kepeduliannya. Terima kasih MS. Come on GMS, come on MSP, mari kita akan maju bersama-sama karena sukacita yang terbesar adalah ketika kita memberi dengan kasih. God bless you, I'm so proud of you. Haleluya. Satu lagi kabar baik, bulan ini berdiri secara sah gereja lokal di regional Jakarta dan Jawa Barat, yaitu GMS Puri. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka, congratulations. GMS Puri juga sedang streaming saat ini. Sepanjang hari, hati saya terbeban untuk bicara tentang pujian. Karena pujian itu bukan sekedar lagu, dan juga bukan gaya hidup, tetapi intimacy atau keintiman dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sebatas teori, Tuhan itu seorang pribadi. Dan salah satu cara untuk kita itu menggandeng Tuhan, untuk kita itu terhubung dengan Sang Maha Kuasa, adalah lewat puji-pujian dan penyembahan. Tuhan itu menaruh di dalam diri kita kemampuan untuk memuji dan menyembah, peduli amat suara kita itu pas-pasan atau bukan. Kemampuan untuk bisa worship itu hanya diberikan kepada manusia, ciptaan Allah yang mulia. Oleh karena itu seharian ini kita akan jaga flow-nya. Saya dari tadi pagi ada jelaskan suatu kesaksian gimana Tuhan suatu hari bilang sama saya begini, fellowship with me. Padahal ya sudah rutin saat teduh, rutin ke gereja, tapi Tuhan tuh rindu untuk lebih dalam lagi. Fellowship with me, bersekutulah dengan aku. Karena itu sepanjang hari ini, khotbah saya beda-beda, ini akan berujung pada breakfast with God tomorrow morning. Kita harus memulai tahun dengan benar. Kalau kita kemarin sudah tutup tahun, kita harus memulainya di bawah kaki Yesus Kristus. Kalau bisa nggak streaming, datang onsite-nya. Meskipun mungkin penuh perjuangan dan harus datang lebih awal. Tapi saya percaya Tuhan itu layak kok untuk menerima semua perjuangan kita. Amin. Mazmur 92, kau buat aku bersuka cita. Mari kita bicara tentang hadirat Allah.
Tuhan hakim yang adil, saya baca dulu sampai ayat kelima. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu, aku akan bersorak-sorai. Ini adalah mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Ada 2 macam hari Sabat yang kita harus hayati. Satu, hari Sabat bersama alias korporat. Ketika kita datang ke gereja seperti ini, kita menyembah, gak ada penontonnya, gak ada jurinya. Kita semua adalah choir sorga. Kita semua ini anggota kurnya. Meskipun yang melayani di atas panggung hanyalah kaum Asaf. Di Perjanjian Lama mereka lah yang ditunjuk oleh Daud sebagai WL, sebagai musisi, sebagai pemimpin pujian, sebagai singer dan penyanyi. Tapi tidak ada di dalam pandangan Allah bahwa jemaat di sebelah sini, kami di sebelah sana. Ini yang melayani, ini yang dilayani. Hari Sabat itu artinya bukan istirahat. Itu iya. Kita taruh segala yang lain, hanya ada satu aktivitas yang kita lakukan, yaitu menyembah Tuhan. Kita semua itu bagian dari choir, semua ini kurnya. Hari Sabat itu harus dihayati secara korporat. Makanya itu ketika kita nyanyi, meskipun kita rame-rame nyanyinya, setiap hati menyembah secara pribadi. Tidak ada orang yang boleh menganggur. Dan kalau kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita berutang budi sama Tuhan. Dengan apakah ku balas ya Tuhan selain puji dan sembah Kau. Nyanyian adalah, pujian adalah nyanyian orang-orang yang ditebus. Di mana kita itu datang meskipun bersama-sama, suara kita tenggelam di tengah-tengah lautan manusia. Tetapi hati kita tidak boleh tenggelam di tengah-tengah lautan manusia. Hati kita itu harus menyembah. Makanya mulut harus nyanyi. Kita tidak boleh diam, karena kita bukan pendengar. Kita semua pemuji. Hari Sabat yang lain adalah Sabat secara pribadi. Increase praises in your life. Tingkatkan puji-pujian dalam kehidupanmu. Memuji Tuhan itu gampang kok. Apalagi zaman teknologi, tinggal pakai aplikasi kalau nggak bisa main musik. Kalau kita merasa suara kita itu perlu dimentori, ya sudah langsung aja ikut nyanyi. Beliau kanan kiri juga nggak ada yang mengkritiki. Kita semua itu increase praises. Kebaktian 1 saya nggak ulangi lagi, saya kasih sedikit aja summary. Waktu kita memuji Tuhan, itu ya, waktu kita memuji Tuhan itu, suara kita mungkin pas-pasan, tetapi waktu kita menyanyi, itu ada sesuatu yang doa nggak bisa capai. Puasa saja nggak bisa capai. Peperangan rohani, sekedar doa berbahasa roh aja tidak bisa mencapainya. Saya kasih contoh, suatu hari saya merasa kayak hati saya itu berat sekali. Saya doa. Dan saya memang tukang doa. Dan saya doa, perangi semuanya juga nggak jebol-jebol. Bahasa pagi, hati itu nggak plong. Saya bukan bicara, saya nggak ngomong kalau kita itu harus main perasaan, bukan. Tapi perasaan kita juga bisa menjadi kesaksian roh kita. Bahwa sesuatu belum terjadi, sesuatu belum menerobos. Saya ingat kok, suatu sore itu pas lagi hari istirahat saya ambil gitar, pinjam gitar anak saya, jereng, merinding langsung tuh kepala. Saya main gitar itu pas-pasan, malahan gak bisa. Kalau bisa kan sudah main di depanmu. Saya mainnya cuma bisa kunci C, G, kunci C dan G. Itu pun gak semua. Tapi waktu saya mulai jereng, waktu nyanyi, my soul was lifted up. Jiwa saya itu langsung diangkat. Lain tuh, tadi padahal saya udah doa jam-jaman juga, beda fungsi. Baru jereng sekali, jereng,
itu sudah merinding. Saya nggak bicara tentang feeling. Tetap sungguh-sungguh bisa, benar-benar pujian itu bisa mengasyir kita masuk ke hadirat Allah. Dengan cara yang begitu istimewa, doa saja nggak bisa. Renungkan firman aja sampai bolak-balik, juga nggak bisa membawa kita ke tempat itu. Makanya kita nggak bisa menyembah Tuhan hanya dalam kebenaran, tapi dalam roh dan kebenaran. Dan roh kita itu sungguhan diurapi. Roh kita itu sungguh-sungguh diangkat. Sampai-sampai Tuhan berbunyi, aku bertata di atas pujianmu. Sampai-sampai Tuhan berkata, kursiku itu pujianmu. Tempat dudukku, tempat bersemayam. Jadi kalau kita tidak bisa pakai fasilitas ini yang Tuhan sudah beri pada umat manusia, kita yang merugi. Tahukah, hanya kita loh, di makhluk ciptaan Allah yang bisa nyanyi. Sungguhan, meskipun selama ini kita sudah terdoktrinasi bahwa burung itu bisa menyanyi, burung itu berkicau. Memang akhirnya kita percaya bahwa semua kicauannya itu memuji Tuhan. Tapi yang bisa nyanyi itu hanya you and me. Meskipun suara kita jauh dari Bruno Mars, Whitney Houston, dan sebagainya, tapi kita kan bisa nyanyi. Dan Tuhan kalau ngasih kemampuan untuk memuji itu enggak tunggu suara orang itu merdu. Buktinya yang enggak merdu suaranya sini, angkat tangan ayo jujur. Ya enggak merdu ya. Kadang-kadang merendahkan hati. Nanti mikrofon kalau dikasih di mulutnya, langsung nyanyinya, wow, padahal bilang gak merdu. Orang Indonesia itu very humble soalnya. Jadi saya ragu, sungguhan yang angkat tangan tadi gak merdu itu ternyata merdu sekali, siapa tahu. Tapi sekalipun gak merdu, bisa nyanyi kan? Kenapa Tuhan kok gak cerewet dulu? Yang gak merdu, yang gak punya talenta itu ya gak usah, gak bisa nyanyi. Anjing husky, serigala, tapi bukan melodi. Yang bisa melodi, harmoni, suara 1, 2, 3, kunci A, kunci G, kunci setang. Cuman Anda dan saya. Do you think it is by coincidence that God has created us that way? Kira-kira apakah kebetulan Tuhan menciptakan kita demikian? Tentunya tidak, saudara. Ayat 2 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu yang maha tinggi. Nanti ibadah berikutnya saya jelaskan bedanya antara mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Gak rumit kok, sungguhan. Pelajaran praise and worship itu bukan untuk tim PAW. Pelajaran praise and worship itu bukan tentang musik. Praise and worship itu tentang orang Kristen. Karena menyembah adalah copyright-nya kita. Right to copy, semua orang bisa. Kenapa disebut baik? Adalah baik untuk menyanyi. Karena waktu kita nyanyi, waktu kita memuji, roh kita diangkat. Meskipun kita nggak ngerasa apa-apa. Oh mana gerengnya? Nggak tentu selalu ada gereng-gerengnya, oke? Kalau sana sungguhan kepingin listrik, ya sudah colokkan aja jari. Bukan itu. Tapi kadang-kadang ada manifestasi jasmani, tidak bisa disangkali. Tapi it's not the point, itu bukan tujuannya. Namun demikian, waktu kita nyanyi, sungguhan, bukan perasaan, tapi karena kebenaran. Tuhan bersemayam di atas pujian itu artinya sesuatu connect di dalam jiwamu dengan Tuhan. Waktu kita memuji, kita sama Tuhan jadi sealiran. Dan seolah-olah kita yang di bawah ini diangkat rohnya untuk berada di level di mana Allah berada, yaitu hadiratnya. Meskipun mungkin perasaan pikiran kita perlu waktu untuk nyusul, dan hidup kita nggak langsung ngalami mujizatnya, apalagi melihat berkat. Tapi ketahuilah, bahwa waktu kita memuji, Tuhan ada di sana. Adalah baik itu karena efek memuji itu tiada lain, sukacita kita bertambah. Nggak ada orang yang memuji Tuhan itu kesurupan. Nggak ada orang yang memuji Tuhan itu jadi depresi dan bunuh diri. Orang memuji Tuhan itu justru mengalami kelegaan dan kelepasan. Orang memuji Tuhan itu akan menerima kekuatan baru. Dia seperti Raja Wali yang terbang tinggi. Jadi memuji Tuhan itu baik karena efeknya atas kita itu luar biasa. Tapi nggak bisa kita rumuskan.
Karena sifatnya spiritual. Terjadi within you, di dalam dirimu. Sukacita itu sungguh-sungguh masuk di dalam hidup kita. Ada damai sejahtera. Ada blessed assurance, ada kepastian iman. Ada keyakinan. Ada suara roh di dalam diri kita. Bukan roh jahat, bukan roh halus. Tapi Roh Kudus. Waktu kita memuji Tuhan disebut adalah baik. Karena memuji Tuhan itu tidak pernah harmful. Orang memuji Tuhan itu jadi dekat sama Tuhan. Orang memuji Tuhan itu jadi datang ke Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan di penjara. You see apa yang terjadi? Nggak selalu kalau kita memuji Tuhan terjadi begitu. Tapi penjara pun terbuka pintunya, bahkan belenggu tangan mereka runtuh. Secara rohani pasti terjadi, secara jasmani nggak tentu. Secara rohani pasti ada sesuatu yang runtuh yang setan pasang padamu. Kuk yang dipasang itu ringan soalnya oleh Tuhan. Selain itu, saya sih curiga ayat adalah baik. Untuk menyanyikan syukur pada Tuhan, mungkin dari sisi Tuhan nampak beda. Seorang hamba Tuhan, puji Tuhan saya berkesempatan untuk ketemu, namanya Don Moen. Ya, kalau di Indonesia, OE dibaca U, Don Moon. Ya, Don Moen ini menulis lagu Praise Looks Good on You. Profetik sekali, betul sekali. Waktu kita memuji, dari sisi Tuhan bayangkan, kira-kira bagaimana cara beliau melihat kita. Waktu kita senang, kita memuji Tuhan, dari sisi Tuhan pasti memandang kita begini. Orang ini tahu diri. Dia tidak seperti si kusta, 9, yang setelah sembuh, tidak pernah kembali. Tapi kalau kita dalam masalah, dari sisi Allah melihat kita memuji Tuhan, kira-kira Tuhan mikir apa? Kalau bukan bangga. Tuhan bertahta di atas pujian umatnya itu berarti Tuhan bangga sama si pemuji. Kamu di dalam belenggu, dalam penjara, dalam dungeon, di tempat yang begitu lembab. Ada tikus kala jengking lagi. Di belenggu tangan, Paulus dan Silas memuji Tuhan. Dari sisi Tuhan itu bertahta di atas pujian, kira-kira aplikasinya apa? Kalau bukan Tuhan itu bangga karena pujian orang itu. That's how much you believe and trust me. Segitu banyak, segitu besarnya loh kamu itu percaya kepadaku. Dan khususnya dalam kejadian itu terjadi gempa bumi yang supranatural dan real secara nyata. Mungkin dalam konteks kita tidak tentu terjadi gempa bumi seperti itu. Tidak tentu terjadi physical manifestation atau manifestasi jasmani. Tapi kita akan mengalami yang sama dengan Paulus dan Silas. Ujung pujian itu selalu perkenanan Allah dalam hidup kita. Praise looks good on you. Entah gimana kalau orang memuji Tuhan itu dari sisi Tuhan, orang itu nampak 7 kali lebih cantik. 7 kali 70 kali lebih ganteng, lebih cakep. Makanya itu tim PAW juga harus hati-hati, bukan hanya pengkhotbah. Setiap orang yang berada di dalam pelayanan praise and worship itu pasti nampak lebih berkarisma. Pasti kelihatan jauh lebih mulia. Jangan jatuh di dosanya Lucifer. Malaikat yang sangat berbakat. Tidak heran orang-orang di dalam tim praise and worship itu banyak diserang. Harus jaga hati. Tidak boleh serta-merta langsung taruh di atas di gereja kita itu. Siapapun bertalenta tetap harus mulai dari bawah. Karena yang kami was-was itu bukan karunianya, tapi kedagingannya. Kami itu bukan memberikan konser, tapi membesarkan hamba-hamba Tuhan. Adalah baik itu berarti praise really makes you more handsome. It makes you more beautiful. Bukan hanya itu, praise, pujian itu di mata setan waktu kita memuji Tuhan, mereka ketakutan karena orang ini senjataku tidak mempan. Makanya Yehosafat pada waktu dia memuji-muji Tuhan, kacau balau itu. Tentara-tentara musuh yang jumlahnya seperti pasir di tepi pantai itu saling tusuk-menusuk, saling bunuh-membunuh. Kalau Anda baca di kitab Raja-Raja, itu yang disebut dengan lembah pujian, itu ceritanya dari sana. Mereka bahkan tidak berperang, mereka hanya menjarah berhari-hari, itu tidak mari-mari. Praise adalah baik itu kenapa? Karena Anda nampak angker di hadapan semua musuhmu. Atau kau memuji. Pada waktu saya turnamen karate dulu waktu kecil. Itu kalau lawan orang yang udah
Saya tidak terlalu takut karena sama-sama takut. Tapi kalau orangnya, bahaya itu Master Sifu itu. Udah mau turnamen, habis ini dia masih bisa bersiul-siul nyanyi, itu orang pasti jagoan itu. Bahaya sekali. Bener kan? Sungguhan saya lawan orang itu, pak buk. Akhirnya saya jadi pendeta. Saya kalah. Hati-hati dengan orang yang nyanyi sebelum perang. Anda tidak akan menang. Makanya musuhmu tambah kuat kan? Belenggumu tambah kenceng kan? Masalahnya mestinya masalah keuangan tapi ujungnya sampai kesehatan kan? Kenapa stresnya menjadi-jadi, tidak bisa pikir jernih, depresi lagi. Bukan jadi solusi, cari solusi, wong sini punya problema. Malah kita sekarang jadi problemanya. Praise looks good on you because praise makes you strong. Membuatmu kuat. Coba saya tunjukkan sekarang ya, ayat 3. Untuk apa? Puji-pujian adalah baik kan? Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Coba katakan pagi dan malam. Ini berarti praise secara pribadi, ini pujian secara privat. Buktinya, memberitakan kasih setia di waktu pagi, kata waktu pagi ini persis seperti kebaktian pagi tadi, waktu saya sampaikan dari Mazmur pasal sebelumnya, yaitu rusa di waktu fajar. Itu belum ada gereja, di waktu kau bangun tidur, memberitakan kasih setia Tuhan. Kita tidak memberitakan kepada siapa-siapa, memberitakan pada diri kita sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Ini yang disebut dengan private praise, pujian secara pribadi. Dan kesetiaanmu di waktu malam. Malam di sini itu di atas ranjang tidurnya. Ini bukan ibadah bersama. Ini adalah kehidupan memuji secara pribadi. I will live a life of worship. I will live a life of praise. I will lift His name above all names and high His banner raised. I will let His Spirit flow through me. Nggak tahu kan lagu itu? Ini Bapak Pito ini demi untuk mengiringi saya itu bayar harga, pelajari semua lagu jadul saya. Ya kan? Tapi mungkin sekali-kali saya masih akan menangkap dia basa-basa, enggak tahu salah satu lagu yang saya nyanyikan. Ini lagu lama sekali. Jack Hayford almarhum yang sudah meninggal. Yang membawa gerakan pria untuk murni di Amerika. I will live a life of worship. I will live a life of praise. Malam hari, aku akan menambahkan pujian kepadamu. Saya dorong Anda jemaat supaya gereja kita tidak menjadi word based only atau berbasis hanyalah firman yang dalam bentuk pengajaran. Tapi firman yang dalam bentuk pengalaman dan perasaan, itulah pujian. Saya berdoa hari ini Anda minum kalau selama ini Anda makan. Kalau makan terus gak pernah minum keseret nanti. Saya ajak Anda untuk nyanyi. Dan kalau nyanyi-nyanyi sungguhan, jangan ada yang minder. Semua karunia itu untuk Tuhan. Buktinya merdu gak merdu dikasih kemampuan untuk bisa nyanyi. Saya jadi penasaran ingin dengar suaranya. Hati-hati, dalam waktu berapa menit ke depan mungkin saya akan tunjuk untuk nyanyi. Ya, haleluya, jangan takut, jangan terintimidasi. Kalau nyanyi itu untuk Tuhan itu indah. Tapi pujian bukan hanya privat kalau Anda baca ayat 4. Dengan bunyi-bunyian 10 tali. Itu dan bunyi-bunyian 10 tali itu apa? Itu string. Tadi Anda lihat. Ada yang biola, violin, ada yang ini. Kapan lalu waktu kita Natal itu malah lengkap. Stringnya semua senar-senaran keluar. Yang harpa lah, apalah semuanya ada. Dan dengan gambus dan dengan iringan kecapi. Itu dia, gambus, kecapi. Dang ding dong, ding dang ding dong. Apa kok dang ding dong, apa itu? Drum, perkusi. Ini gak mungkin nyanyi sendiri, gak ada orang sehebat itu. Bisa main gitar sambil main drum itu gak ada. Ini butuh tim. Katakan butuh tim. Ini congregational praise. Ini pujian korporat bersama. Lalu bedanya apa? Kalau semua orang jadi penyembah, kenapa kok ada orang di depan sini, ada orang yang di sebelah sana? Bedanya cuman di talenta dan karunia ministry atau karunia pelayanan.
Itu doang bedanya. Semua kita itu tidak ada yang menjadi penonton, semua kita itu pemuji penyembah. Semua kita kalau lagi menyembah Tuhan, jangan malas nyanyi. Meskipun suara kita korporat, hati kita pribadi. Jangan berkata yang penting hati. Kalau yang penting hati bisa di rumah. Kalau kita datang ke gereja, kita masuk di dalam kur sorga. Everyone should sing. Tapi Tuhan itu adil. Makanya di sini waktu kita nyanyi bersama itu saling melengkapi. Jadi suara yang sumbang pun tidak terdengar, semua jadi merdu. Jadi janganlah yang suaranya merdu merasa lebih superior. Dan suaranya yang kurang merdu jangan merasa inferior. Waktu kita nyanyi bersama-sama secara korporat, ada urapan bersama, blending saudara. Kita akan saling melengkapi. Tapi nggak nyanyi, itu beda. Nggak nyanyi itu tidak mempersembahkan. Nah itu lain. Kita hanya bisa mempersembahkan yang terbaik. Baik nggak baik Tuhan yang nilai. Tapi kalau kita nggak mempersembahkan, nah itu lain. Jangan datang ke hadirat Allah tangan hampa. Atau dengan mulut hampa. Kita harus selalu membawa hidup kita itu aktif di mezbah Tuhan. Karena kita bukan korban bakaran, kita ini korban yang hidup. Living sacrifice itu can talk, can sing, can give. Kita bisa memberi, kita bisa menyanyi, kita bisa berdoa. Dari sini kita lihat perbedaannya antara pujian korporat dengan pujian pribadi. Coba baca sedikit lagi, nanti saya akan jelaskan lagi ya ayat 3 dan 4. Saya sudah mau selesai, saya nggak panjang-panjang. Ayat 5, sebab telah kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Bukankah judul khotbahnya, kau buat aku bersuka cita? Bagaimana caranya Tuhan menggirangkan kita? Dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. Dia girangkanku, ikut yuk. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bagaimana caranya Tuhan membuat kita bersuka cita? Kau buat aku bersuka cita? Salah satunya adalah Tuhan memberi kita kemampuan untuk memuji. When we praise Jesus, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, sukacita Tuhan, bukan sukacita kita. Gimana Pastor Philip aku bersuka cita, wong aku barusan ditinggal mati oleh seorang yang kukasihi. Bagaimana Pastor Philip aku bisa bersuka cita, aku dililit hutang. Gimana aku bisa bersuka cita, aku kanker stadium 3. Bagaimana aku bisa bersuka cita, dan sebagainya. Bukan sukacitamu, Tuhan tahu kita sudah berada di ambang pintu, kita punya bensin itu sudah tipis. Tapi waktu kita memuji, sukacita Tuhan yang datang di hidup kita. The joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan kekuatanku. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Lagu sekolah minggu nih. The joy of the Lord is my strength. Ngulang-ngulang aja kalimat itu yang gak bisa bahasa Inggris. Artinya ini, sukacita Tuhan kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Sukacita Tuhan kuatku. Sukacita Tuhan kekuatanku. Nah itu terjemahan langsung di tempat. The joy of the Lord is my strength. Bukan sukacitamu, sukacita Tuhan, sukacita Roh Kudus yang masuk ke kita. Sekarang saya ngerti kenapa kita nggak bisa menggenapi ayat. Bukankah ayat berkata, aku dapat menanggung segala perkara dalam Dia yang memberiku kekuatan. Karena kita nggak tahu dari mana kita timba sumur kekuatan itu. Kita punya centungnya, kita punya baknya, tapi kita nggak tahu sumurnya di mana, kita salah nimba. Sukacita Tuhan itu terletak pada pujian. Di situ kita timba kekuatan, sukacita Tuhan itu kekuatan kita. Makanya kita nggak bisa genapi ayat, aku dapat menanggung segala perkara. Kena perkara, 1-2 perkara kita sudah stres, depresi, sampai mau mati. Tapi kalau kita tahu di mana kita harus menimba sumur Yakub itu, kalau kita memuji Tuhan, akan ada kekuatan. Sehingga
Hati kita itu lifted up, diangkat. Kelihatannya kita mengangkat pujian, padahal kita yang diangkat oleh pujian. Pujian itu tidak butuh kita, malaikat lebih merdu, percayalah. Kita butuh memuji, karena waktu kita memuji, kayaknya kita yang mengangkat pujian. Bukan, pujian itu yang kita angkat, ngangkat kita. Dan itu bukan sekedar feeling, tapi itu adalah kekuatan alam. Sebab telah kau buat aku bersuka cita, the joy of the Lord makes everything you must face this year bearable. Sukacita yang Tuhan akan berikan dalam hidupmu ketika kita rajin memuji baik korporat maupun privat. Itu nanti akan membuat kita sanggup menanggung perkara apapun yang akan kita hadapi tahun ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Begitu loh. Saya percaya bahwa kita semua bisa nyanyi. Yang bisa nyanyi katakan, amin. Pastilah. Merdu nggak tentu semuanya bisa diterima di PAW Team. Karena orang yang berada di depan sini, rekan-rekan PAW maju aja sekarang, ayo sini semuanya ke panggung. Mereka itu punya karunia ekstra, katakan karunia ekstra. Mereka punya talenta ekstra, katakan talenta ekstra. Mereka punya talenta, karunia bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga ke arah jemaat. Itu saja perbedaan mereka dengan kita yang bukan tim PAW. Standby aja ya. Standby di sini sampai Tuhan datang. Bedanya cuma itu doang. Antara Pak Rio dengan Anda, nggak beda, bedanya cuma ekstra satu talenta. Sama-sama talenta ke satu, ke Tuhan Yesus. Bisa. Cuman bedanya, Pak Rio punya kemampuan satu lagi. Talenta ekstra itu harus dikembalikan ke Tuhan untuk jemaat. Karena memang peruntukannya dalam untuk jemaat. Dia bisa di-presentable, bisa dipresentasikan ke jemaat suaranya dan memimpin pula. Itu saja bedanya. Ketuhannya sami mawon saudara. Kemanusianya talenta ekstra. Meskipun demikian tidak tentu loh. Sana tidak bisa nyanyi. Kasih kunci. Kuncinya saatku menyembahmu. Saatku, saya dulu ya. Menyembahmu. Rohmu bekerja. Hati-hati dengan mikrofon. Saatku. Ini tidak boleh, ini WL. Memujimu, kau bertahta di atas. Latihan lagi, saatku, oke? Kamera bisa ikuti saya ya, ini streaming semua. Saatku, yuk, menyembah. Nggak usah ada vibrasinya, nggak usah, biasa aja. Asal masuk key, rohmu bekerja. Ayo, Pastor Mil jangan fales. Saatku memujimu, gampang kan? Kau bertata di... Wow, tunggu. Lihat orang sebelahnya, masuk ki kan? Padahal dulu nari aja fales. Tepuk tangan aja fales. Tapi ternyata bisa ngomong kanan kirinya. Anda bisa nyanyi loh. Oke? Siap? Tuh, ga. Saat ku menyembahmu. Wih, enak sekali suaranya seksi lagi. Rohmu bekerja. Haleluya, lagi terusin aja. Saat ku menyajimu, kau bertahta di atas pujian. Kasih tepuk tangan dulu. Sama-sama katakan, ku angkat hatiku. Ku pandang kekudusanmu. Nice. Saatku, ini semua choirnya berarti. Ku pujimu, ku rasakan kehadiran sebelah sana. Tuhan, lagi ya dari awal ya, saatku ya. Saatku menyembahmu, rohmu bekerja. Saatku memujimu,
Saatku menyembahmu. Kasih tepuk tangan dulu. Ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Rohmu bekerja. Banyak potensi PHW di sini. Aku memujimu, kau bertata di atas. Ku angkat, ku kuat hatiku, ku pandang keutusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. dari kaum senior, kasih tepuk tangan sama-sama. Ku angkat hati. Nah, kelebihan kami cuman bisa ngomong gini, hatiku. Nah, ku pandang ke, lebih bisa tarik suara dikit-dikit lah. Kekudusanmu saat ku sembah, ku pujimu, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Lagi, ku Angkat hatiku, pegang kamera aja merdu. ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Tepuk tangan untuk saudara kita. Angkat tanganmu. Ku angkat hatiku, hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Yang wanita saja nyanyikan dari awal. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Saat ku memujimu, kau bertata di atas. yang cowok nyanyikan bersama saya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas. Mari kita lepaskan roh kita untuk menyembah Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan.
rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Just enjoy this presence. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Just enjoy the presence. Sing with me. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat wajahmu, haleluya. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came, oh Lord, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came, oh Lord, we'll be blessed because we came. Saat kami berkumpul, haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami, berkat-Mu atas kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, ku rasakan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya, surah. Oh
berdiri, mau berlutut. Saya bebaskan supaya setiap kita bisa berekspresi secara pribadi dengan Tuhan. Namamu besar dan layak. Mari kita bangun kembali pondok Daud itu dalam kehidupan kita dan gereja kita. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Ku muliakan namamu. Haleluya. Ku muliakan namamu. I sing praises to your name. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyikan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak. Ku agungkan namamu. Mari kita sama-sama mengeluh-elukan Bapa dan Tuhan kita Yesus. Ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji, ku agungkan namamu Tuhan, agung namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyi pujian bagimu. Mari kita angkat bersama. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. From this church, praise unto the heaven. Namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari semuanya katakan segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Angkat kedua tanganmu. Segala puji syukur bagimu
ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Pandang sorga, nyanyikan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi anak domba Allah. Mari kita mengambil perjamuan kudus dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Tuhan berkata kepada gereja ini, fellowship with me this year. Tahun ini, bersekutulah dengan aku. Berjalanlah dengan Tuhanmu. Dia akan berjalan di tengah-tengahmu dan tidak akan meninggalkanmu. Sebab apa yang Tuhan Yesus percayakan kepadaku, kuteruskan kepadamu. Pada hari makan malam dengan murid-muridnya sebelum dia disalibkan, dia mengambil roti. Ia memecah-mecahkan. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang kupersembahkan bagimu. Setiap kali engkau memakannya, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Bukankah kita percaya bahwa roti biasa di tangan kita ini, dengan iman kita yakini, kita sedang bersekutu dengan tubuh Yesus. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Ia rindu agar kita bersekutu lebih dekat lagi. Kalau tahun-tahun lalu kita masih jauh, Dia ingin kita menjadi umat kesayangannya, biji matanya. Menjadi orang-orang yang memang sengaja senantiasa mendekat ke hadiratnya. Jangan izinkan dunia menarikmu lagi. Melainkan datanglah selalu ke bawah kakinya. Sengaja lawan arus untuk ketemu Yesus. Sebab dia tidak pernah jauh atau tidak pernah bersembunyi. Dia adalah Allah yang bisa kita temui. Darahnya dicurahkan untuk membuka jalan. Tabir itu pun sudah tiada. Masuklah ke hadiratku, kata Tuhan. Anak-anakku, carilah aku. Kau akan menemukan kasih sayangku. Jangan jauh tahun ini. Berjalanlah dengan Tuhan. Bangun mezbahmu yang runtuh. Ambil lagi kayu. Angkat lagi batu. Yang ringan kau bawa ke hadiratku. Yang berat kau bawa juga. Semua akan jadi kayu bakarku. Jadi mezbahku. Kuturunkan api di situ. Api kebangunan rohani dalam kehidupan setiap jemaat. Yang sudah ditebus dengan darahnya. Apa yang Tuhan percayakan padaku. Kuteruskan kepadamu gerejanya. Jemaat. Hari itu Tuhan mengangkat cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru. Yang kubeli dan kucurahkan darahku. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah akan aku. Bukankah cawan dan anggur biasa di tangan kita? Kalau kita imani dengan sungguh-sungguh, kita sedang bersekutu dengan
darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. 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 Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Jikalau Anda tidak datang di ibadah berikut-berikutnya, maka kita akan ketemu besok pagi pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Breakfast with God di kaki yang Maha Kuasa, Yesus namanya. Jangan datang tanpa persiapan hati. Kita mau memulai tahun ini dengan benar, bawa dengan hati yang sungguh-sungguh suka sama Tuhan, mencintai Tuhan, menjadi berkat pada Tuhan. Berkatilah Tuhan. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku, dan segenap batinku. Saya dorong Anda juga untuk mempersiapkan, saya dan keluarga saya juga sudah mempersiapkan paling telat minggu ini, hari Minggu ini, saya sudah minta anak-anak saya juga untuk masing-masing memberi persembahan mereka yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan doakan amplop-amplop ini, karena kita tidak datang dengan tangan hampa, kita mau memberkati kerajaannya. Kapan lagi kalau bukan di hidup kita di dunia ini, kita bisa seolah-olah memiutangi Allah dengan memberkati pekerjaannya. Kita membawa persembahan sukarela kita dan persembahan sulung kita ke kaki Tuhan untuk menjalankan misi Yesus Kristus yang tidak boleh mati di atas muka bumi. Biar Tuhan memberkati jemaatnya. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan. Tuhan Yesus, amplop-amplop ini sebagai simbol. Kalau kami akan datang bukan hanya bersukacita saat menyembah, tapi juga sukacita membawa persembahan kami. Sebab Tuhan cinta a cheerful giver, pemberi-pemberi yang riang gembira. Bergembiralah karena Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Kami berdoa, Tuhan sudah terlalu baik, kami ingin mengembalikan sesuatu untuk dikerjakan dalam kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Pakai Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita sama-sama mengucap syukur pada Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tangan kanan kirinya Tuhan memberkatimu dengan sukacita yang baru. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Buluku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Semuanya bertepuk tangan sekolah bersama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam. Kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita. Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Buluku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Semua lambaikan tangan bersama-sama. Dari hati kami Tuhan, dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Protes, kayaknya kurang sesuatu. Kalau biasanya lala ini yang saya kenapa senang lagu ini karena saya nggak bisa nari. Tapi GMS membuat jadi mudah untuk menari karena cuman begini. Siapa yang nggak bisa begini Jo? Lah ayo sama-sama la. Gampang kan semua kan bisa. La. Ini tadi belum. Ayo. La. Haleluya. La.
Musik saja ya. Terus belum semua ini. Coba lihat kanan kirinya bilang, aku kepingin nari tapi malu ada kamu. Lo sama katakan gitu. Sama-sama mau tapi malu. Ayo kita sama-sama menari. Jangan jauh-jauh tapi nanti kursi depan ketendang ya. Tapi cukup begini yang gak bisa nari seperti saya. Kita bisa menari seperti Daud menari. Oke? La, la. Yang di atas semua, come on. La, 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 la. Pakai tangannya juga. Hey. Haleluya. La, la lagi. La. Wah, nanti keluar ibadah semua kurus-kurus bakar kalori. La, 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 la. Dari sukacita Tuhan dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. One, two, three, go! La, 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 la. Haleluya, haleluya. La, 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 la. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Pas untuk pulang ke rumah, sudah pada lapar semua. I love you, Jesus loves you. Ketemu besok di Breakfast with God. Mari kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah. Bapak terima kasih, Kau mencintai setiap orang yang sungguh-sungguh dan bersuka cita dalam-Mu. Satu lagi hamba berdoa untuk persembahan sukarela yang kami taburkan di ladang Tuhan hari ini di ibadah, berkenan di hati-Mu. Berkati pekerjaan jemaat, selalu menemukan solusi, penyertaan dan pembelaan Tuhan. Bapa di sorga, I love you. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapamu. Segala sesuatu yang baik datang daripadanya. Terimalah kasih karunia, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertaimu dan keluargamu, keluar masuk dan pekerjaanmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. God bless you. Jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata, marilah kita sungguh-sungguh berusaha mengenal Allah, maka Dia pasti akan muncul seperti fajar dan akan datang seperti hujan yang mengairi bumi. Bagaimana ibadah yang barusan kita lalui Bapak Ibu, apakah Anda merasakan sukacita seperti yang kami semua rasakan? Saya ajak yuk, kalau Bapak Ibu tidak berhalangan hari ini, mari luangkan waktu sungguh-sungguh untuk bisa mengikuti ibadah secara onsite. Tapi apabila Bapak Ibu mungkin karena satu dan lain hal, karena memang sungguh-sungguh berhalangan, gak apa-apa, jangan kecil hati. Ibadah-ibadah online kita masih ada, sebentar lagi kita akan ikuti ibadah yang pukul 1, pukul 4 sore, dan pukul 7 malam. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apabila mungkin kebetulan Anda berdomisili di Surabaya Bapak Ibu, GMS sendiri di Surabaya terdapat di 3 lokasi. Jika mungkin rumah Anda lebih berlokasi di Surabaya Barat, Anda bisa datang ke tempat ini, yaitu GMS Surabaya Barat Rooftop di Pakuwon Mall. Atau mungkin rumah Anda lebih di Surabaya Timur, maka Anda juga bisa menghadiri ibadah-ibadah kami di Pakuwon City Mall. Atau mungkin jika rumah Anda lokasinya lebih di arah selatan Bapak Ibu, Anda juga bisa menghadiri ibadah-ibadah kami di Maspion Convention Center. Mari ajak saudara, keluarga, kerabat, mungkin teman, untuk Anda bisa ajak bersama-sama mengenal dan mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Dan untuk Anda Bapak Ibu jemaat online, mungkin Anda juga rindu untuk berhubungan dengan kami gitu ya. Mungkin Anda punya kebutuhan doa, atau Anda mungkin ingin membagikan kesaksian, atau Anda mungkin rindu mengambil keputusan untuk dibaptis. Anda mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi Anda. Atau mungkin Anda rindu untuk bergabung dengan penggembalaan kelompok kecil kami yaitu dalam Connect Group. Maka Anda bisa melakukannya dengan
cara menghubungi kami di gms.church/connect. Kami akan segera menghubungi setiap Anda. Dan akhir kata Bapak Ibu, hari ini adalah hari Sabat, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Oleh karena itu pastikan sepanjang hari ini selain Anda rest, tapi Anda juga memastikan untuk jadikan Tuhan sebagai fokus pusat perhatian Anda di sepanjang hari ini. Saya percaya seperti firman Tuhan berkata, kita akan dibuatnya bersenang-senang karena kehadiran Tuhan. Oleh karena itu selamat menikmati sepanjang hari ini bersama dengan keluarga terkasih, orang-orang tercinta di sekitar Anda. Selamat berakhir pekan dan God bless you.